Selamat sore, sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, yang sempat menonton video saya, yang sempat mendengarkan suara saya, sahabat-sahabat media sosial, sahabat-sahabat Instagram, sahabat-sahabat YouTubers. Seperti biasa, saya, Saksi Yesus Kerahiman Ilahi dan Bunda Tersuci Maria, Bang Helmi Paulus, mau mengajak sahabat-sahabat untuk berdoa rosario kerahiman ilahi bersama-sama. Bagi sahabat-sahabat saya yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, yang tidak sekeyakinan dengan saya yang sempat menonton video ini, dari hati yang paling dalam, saya Bang Helmi Paulus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkanlah saya untuk melakukan kegiatan rohani saya di media sosial ini, di Instagram, di YouTube. Bagi sahabat-sahabat yang percaya Yesus itu Tuhan, jika di leher saudara, di saku saudara, di rumah saudara mempunyai rosario, peganglah rosario saudara. Marilah bersama-sama dengan saya, kita mau mendaraskan doa rosario kerahiman ilahi. Mari kita buka doa kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang maha murah dan maha baik, kami bersyukur terima kasih atas semua rahmat dan kasih karunia-Mu serta penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk mendaraskan doa rosario kerahiman ilahi kepadamu secara bersama-sama dengan teman-teman di Facebook, di Instagram, dan di YouTube. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah roh-Mu yang kudus bagi kami. Utuslah roh Allah, roh Putra, dan roh kudus, agar dapat menerangi diri kami, agar kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu bagi sesama kami, dan menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Tapi bukanlah kehendak kami ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang akan terjadi, karena hanya Engkaulah Allah yang hidup dan bertakhta, bersama dengan Roh Kudus, kini sepanjang segala abad. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita merenungkan bacaan Injil hari ini, atau marilah kita merenungkan firman Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat."
Maka Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu ke sini." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan sering roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanlah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasuki lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia di mana saja berada, yang sempat mendengar suara saya, sebelum kita memulai Rosario Kerahiman hari ini, marilah sedikit kita mendengarkan renungan dari saya, Bang Helmi Paulus. Dengan kop renungan hari ini, iman dan doa. Akhir-akhir ini, kita menemukan fenomena semakin maraknya publikasi tentang orang yang berpindah keyakinan. Di YouTube misalnya, banyak akun yang secara khusus
memberitakan atau membahas tentang perpindahan keyakinan para tokoh dan artis. Manfaat pemberitaan itu bagi kebaikan masyarakat tidak jelas. Tetapi memang harus diakui bahwa banyak orang menjadi terpengaruh karenanya. Mendengar seorang tokoh tertentu meninggalkan keyakinannya karena merasa keyakinan lain lebih benar, banyak penonton bisa jadi menjadi goyah, lalu berniat mengikuti jejak tokoh tersebut. Mereka menjadi ragu akan kebenaran iman mereka sendiri. Bacaan Injil hari ini juga berkisah tentang keraguan iman terhadap Yesus. Pada suatu kali, seorang ayah yang anaknya sedang kerasukan roh membawa anaknya itu agar disembuhkan oleh Yesus. Karena Yesus tidak ada, anak itu dibawa kepada para muridnya. Tetapi para murid tidak mampu menyembuhkannya. Imbasnya, ketika Yesus datang, si ayah tampaknya menjadi ragu juga kepadanya. Ini tampak dari ungkapannya ketika ia memohon agar Yesus menyembuhkan sang anak. Dia berkata, "Jika engkau dapat." Sebagai pengikut Kristus, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita menghadapi iman kita? Apakah kita sungguh kuat dalam kepercayaan dan memberi pengaruh positif kepada orang lain sehingga lebih teguh mengimani Yesus? Atau jangan-jangan hidup kita tidak sesuai dengan ajaran Yesus, sehingga justru membuat orang lain menjadi ragu kepadanya. Kekuatan kita tidak bisa dilepaskan dari relasi pribadi kita dengan Yesus. Relasi ini kita alami lewat doa. Karena itu, iman dan doa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita beriman, kita harus berdoa. Tuhan yang kita imani secara fisik tidak dapat kita sentuh, tetapi dapat kita temui hanya melalui doa. Dengan doa pula, kita akan memiliki kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Untuk itu, sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada yang sempat mendengarkan suara saya, yang sempat menonton video saya, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan. Marilah, bersama-sama dengan saya Bang Helmi Paulus, kita mau mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi. Karena yang perlu Bapak Ibu, Saudara-saudara, ketahui satu hal, bahwa doa ini sangat besar kuasanya. Doa ini sangat luar biasa. Jika sahabat-sahabat Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh iman dan keyakinan bahwa pada Yesus tidak ada yang mustahil, maka doa saudara akan dijawab. Bahkan jikalau Tuhan Yesus menghendakinya dan Bunda Maria menghendakinya, mujizat pun akan terjadi di depan mata
saudara. Karena untuk itu semua, akulah saksinya. Kenapa saya seringkali mengatakan akulah saksinya? Karena dengan doa rosario kerahiman ilahi, apakah sahabat-sahabat Yesus yang setia percaya dan tidak? Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang sakit disembuhkan. Itu Tuhan Yesus buat lewat tangan saya. Tetapi satu pesan saya membuat video ini bukan untuk memviralkan diri saya. Saya membuat video ini, saya melakukan siaran langsung ini untuk menghimbau dan mengajak sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan, agar bisa berdoa rosario kerahiman ilahi. Di dalam video ini, aku mengatakan bukan aku, tetapi Dia yang memberikan aku kekuatan itu, yaitu Yesus kerahiman ilahi. Yang sekarang Anda lihat di video ini, di depan gambar video ini. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, agar doa kita bisa dikabulkan, agar iman kita bisa tumbuh di dalam hati, marilah kita menyiapkan hati kita, batin kita, kosongkan pikiran kita, biarkan hanya Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang berkarya dalam diri kita. Saudara-saudara terkasih, semoga kita semakin beriman dan semakin bertekun dalam doa. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita membuka doa rosario kerahiman ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ya Tuhan Yesus kerahiman ilahi, pada kesempatan yang baik ini kami bersama-sama teman-teman Facebook, bersama teman-teman Instagram, dan bersama teman-teman YouTubers, kami mau mendaraskan doa rosario kerahiman ilahi kepadamu. Secara khusus, kami menghormati jam kerahimanmu, yaitu jam 3 siang atau pukul 15.00. Dan menghormati kerahimanmu yang tak dapat terselami. Semoga dengan kerahimanmu yang tak dapat terselami, biarkanlah semua jiwa menimba daripada lembah kebesaran kerahimanmu, walaupun ia seorang pendosa sekalipun. Terkhususnya kami anak-anakmu orang yang berdosa ini yang sangat berharap kepada kebesaran kerahimanmu. Berkatilah semua orang kucintai, dan berkatilah semua orang berjasa kepadaku, dan berkatilah semua orang yang membenci dan memusuhi anakmu ini. Kasihilah musuh-musuhku, ya Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini ya Bapa, di doa rosario kerahiman ilahimu ini, saya juga mau berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Terkhususnya
Saya mau berdoa bagi Bapak Agustinus Mastan beserta keluarganya. Ya Bapa dalam surga, aku mohon kepadamu melalui rosario kerahiman ilahi ini, keluarkanlah keluarga Bapak Agustinus Mastan dari problem hidupnya. Dan juga sembuhkanlah luka hati yang dialami oleh anak-anaknya, Francisca Arliani Mastan dan juga Austin Vincentius Matan. Karena Engkau berkata dan Engkau bersabda, jika kamu percaya, tidak ada yang mustahil bagimu. Untuk itu ya Bapa, aku mohon kepadamu ya Yesus kerahiman ilahi, jikalau Engkau menghendakinya, keluarkanlah keluarga Bapak Agustinus Mastan ini dari problem hidupnya. Dan juga obatilah sakit hati atau penyakit batin yang dialami oleh anak-anaknya. Tapi bukanlah hendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Saya juga mau berdoa untuk semua orang sakit yang berada di seluruh dunia, baik yang di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Terkhususnya orang-orang sakit yang telah Engkau tarik kepada kerahiman-Mu melalui perantaran anak-Mu ini. Aku mohon kepadamu ya Bapa, jikalau Engkau menghendakinya, jamalah dan sembuhkanlah saudara kami, Yohanes Arianto Laga, saudara Hieronymus Poku, saudara Paulina Uba, Ibu Yovita Mizi, anak Habel Rizky Bara, anak Amanuel Nisa Kemanto, saudara Markus Nisa, saudara Pius, saudara Botak, saudara Rian, Ibu Tersia Pak Yara, saudari Maria Yuliana Cindi, saudara Barnabas Nong Eus, saudari Elizabeth Nonavanti, saudari Krisya Imanear Dolarosa, anak Anastasia Atta, saudari Metildis Kristiani, dan semua orang sakit yang telah Engkau tarik kepada kerahiman-Mu, yang nama-namanya ada di atas meja doa ini. Kiranya dengan doa ini ya Bapa, semoga dengan darah dan air yang mengalir dari hati kudus-Mu, biarlah mengalir dalam organ-organ tubuh mereka. Semoga dengan tubuh-Mu yang perkasa, rubahlah tubuh mereka agar bisa pulih seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Aku juga mau berdoa untuk semua jiwa orang yang telah meninggal mendahului aku, yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terkhususnya sahabat-sahabatku di seluruh dunia, yang pada jam ini, menit ini, detik ini maut sedang menjemput mereka. Mereka dalam keadaan sekarat maut. Bukalah pintu kerahiman-Mu, benamkanlah jiwa mereka dalam lautan kerahiman-Mu, agar jiwa mereka dapat memperoleh cahaya sorgawi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku berdoa bersama Bunda Perawan Maria. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Rosario Kerahiman Ilahi ini kita tutup dengan berdoa 3 kali. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihlah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihlah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihlah kami dan seluruh dunia. Pertolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam damai sejahtera Tuhan Yesus. Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama saudara, ada bersama saya dan ada bersama kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dan Bunda Maria kita sungguh dahsyat. Amin. Haleluya. Salam dari saya, saksi Yesus Kerahiman Ilahi, dan Bunda Tersuci Maria, Bang Helmi Paulus. Salam. Tuhan Yesus memberkati.